Halo pemirsa, selamat pagi, siang, sore, dan malam kapanpun Anda mengakses channel video ini. Saya Devi dari channel Sukses Autopilot, seorang intuitive advisor, analis energi, dan vibrasi. Membahas seputar Law of Attraction Indonesia melalui pendekatan metafisika dan hukum spiritual alam semesta. Dan untuk video Law of Attraction Indonesia ini terbagi menjadi beberapa bagian yang pemirsa bisa ikuti untuk mendapatkan gambaran atau materi yang utuh dan lengkap. Untuk itu link-link video yang terkait sudah saya pasang di deskripsi di bawah ini. Baiklah, simak terus videonya sampai habis. Silakan subscribe buat yang belum dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar Anda mendapatkan informasi-informasi yang terbaru dari channel ini setiap minggunya. Pemirsa, kali ini kita akan membahas cara agar rezeki melimpah. Lakukan 4 langkah sederhana ini. Kesadaran kelimpahan. Melimpah, kelimpahan di sini adalah sangat banyak dan ada lebih dari cukup untuk semua orang. Sedangkan rezeki di sini silakan definisikan sendiri sesuai kondisi masing-masing. Karena definisi rezeki bisa berbeda tergantung latar belakang atau keyakinan Anda. Kesadaran mengacu pada persepsi Anda tentang pikiran, ingatan, perasaan, sensasi, dan lingkungan yang ada di sekitar Anda. Jika Anda dapat menggambarkan sesuatu yang Anda alami dengan kata-kata, maka itu adalah bagian dari kesadaran Anda juga. Pengalaman sadar Anda ini bisa terus bergeser dan berubah. Kesadaran Anda menentukan nasib Anda dan bagaimana Anda melihat dunia. Disitulah setiap keyakinan, baik sadar dan tidak sadar, yang pernah dimiliki sejak Anda lahir hingga saat ini. Orang lain, orang-orang di sekitar Anda mungkin telah berperan dalam membentuk kesadaran ini dan hanya Anda yang bisa mengubahnya. Lawan dari kesadaran kelimpahan adalah rasa kekurangan atau rasa tidak cukup. Rasa kekurangan secara individu dan kolektif telah menciptakan medan energi ketakutan yang tak terlihat, yang telah diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya, bahkan selama ribuan tahun di bumi ini. Saatnya untuk menghentikan mentalitas atau rasa kekurangan ini dengan bertanggung jawab atas apa yang ada dalam kesadaran kita. Latihlah kesadaran Anda setiap hari dan memelihara pemikiran yang memberdayakan. Mungkin menjaga kesehatan kesadaran Anda bisa dengan meluangkan waktu setiap hari untuk membaca, bermeditasi, menghadiri pelatihan, atau dengan cara lain dan selalu memberi makan kepada hal-hal yang positif dan menyehatkan. Saat kesadaran akan kesatuan Anda dengan semesta semakin dalam, Anda akan mulai melihat dengan cara baru, yakni melihat bagaimana prinsip kelimpahan itu bekerja. Cara agar rezeki melimpah. 1. Menggunakan afirmasi positif. Sama seperti sugesti positif, menggunakan afirmasi positif setiap hari akan mengubah hidup Anda. Ini adalah pernyataan positif yang spesifik untuk tujuan yang bisa ditulis atau hanya diucapkan. Dinyatakan dalam bentuk sekarang yang memberitahu kepada semesta apa yang menjadi niat atau hasrat Anda. Misalnya, jika Anda menginginkan pekerjaan baru, mungkin Anda dapat mengucapkannya seperti ini. Saya sangat senang dan bersyukur untuk pekerjaan yang menyenangkan, membayar saya dengan baik dan menghormati kontribusi saya. Atau cukup dengan kalimat, saya menikmati pekerjaan yang menyenangkan dengan penghasilan yang memuaskan. Atau Anda mungkin bisa mengucapkan berulang-ulang ke diri sendiri hal yang lebih umum, seperti, saya sangat bersyukur dan berterima kasih atas kelimpahan ini. Apapun afirmasi bisa digunakan selama ini bisa menimbulkan emosi positif yang kuat buat Anda. Itulah yang Anda komunikasikan kepada pikiran bawah sadar. Dengan bersyukur atas apa yang ada pada diri Anda, itu sama saja dengan memberi instruksi kepada bawah sadar untuk mendatangkan lebih banyak lagi hal yang serupa dalam hidup. 2. Tindakan memberi. Menjadi murah hati, mentraktir seorang teman, memberi tips kepada petugas, mendukung kegiatan amal tertentu, alirkan kembali kepada mereka. Kemudian amati, itu akan mengalir kembali kepada Anda dari sumber-sumber yang tidak disangka-sangka. Kelimpahan memang memiliki ekspresi material, tapi yang sebenarnya beredar itu adalah kesadaran akan kelimpahan. Bahkan pikiran memberi, memikirkan berkat, atau doa sederhana pun memiliki kekuatan untuk mempengaruhi orang lain. Cara terbaik untuk mengalami prinsip memberi dan menerima adalah memberikan hadiah kepada semua orang, tidak harus dalam bentuk materi. Bisa itu pujian atau doa. Sebenarnya, bentuk pemberian yang paling kuat itu adalah non-materi.
Niat di balik memberi adalah hal yang penting juga. Ketika tindakan memberi itu menyenangkan tanpa syarat dan dari hati, maka energi di balik memberi itu akan meningkat berkali-kali lipat. Tetapi jika kita memberi dengan perasaan enggan, tidak ada energi positif di balik pemberian itu, jika kita merasa telah seperti kehilangan sesuatu setelah memberi, maka pemberian tersebut tidak benar-benar diberikan dan tidak akan menimbulkan peningkatan atau kelimpahan yang dimaksud. Maka sebaiknya tidak usah memberi dulu. 3 langkah kecil yang diambil. Langkah kecil yang bisa diambil tujuannya memvalidasi afirmasi atau penegasan lisan atau doa yang sudah dilakukan. Langkah kecil atau tindakan simbolis, dan ada juga yang menyebut ini sebagai pancingan. Dan ini bisa memperkuat vibrasi positif juga terkait niat atau tujuan kita. Langkah kecil yang bisa dilakukan saat akan memulai bisnis baru misalnya, dengan membuka rekening bank yang baru. Atau yang berlaku di masyarakat kita, untuk mempercepat memperoleh keturunan terkadang mengangkat keponakan sebagai anak. Apapun tindakan yang diambil yang bisa menambah keyakinan Anda. Dengan demikian Anda melatih pikiran bawah sadar dan menunjukkan kepada semesta bahwa Anda percaya, dapat memiliki apa yang Anda niatkan, dan salah satu cara untuk menunjukkannya antara lain dengan tindakan kecil ini. Tindakan simbolis apapun yang Anda pilih, yang penting menimbulkan rasa berdaya, menambah keyakinan, perasaan positif yang bisa membooster vibrasi positif yang ada. Agar juga supaya Anda tidak merasa bahwa afirmasi yang diucapkan atau dituliskan itu hanya berhenti di tingkat mental saja. Langkah kecil yang dimaksud bisa menambah keyakinan dan membuat kita merasa dilibatkan dalam proses mewujudkan tujuan. Tahu sendiri kan, pikiran sadar atau logika sering tidak bisa diam dan selalu mempertanyakan bahkan meragukan. Jadi itu perlu diredam dengan cara dilibatkan dalam suatu tindakan yang terasa masuk akal olehnya. Yang berikutnya yang sudah pasti wajib ada setiap hari. 4. Bersyukur senantiasa. Jika kita fokus pada perasaan baik, kita dapat meningkatkan vibrasi kita dan menarik lebih banyak hal-hal yang memiliki perasaan baik ke dalam pengalaman hidup kita. Sesuai dengan hukum tarik-menarik. Daripada fokus terus-menerus untuk berusaha keras untuk mendapatkan apa yang Anda inginkan dengan kekuatan logika dan kemauan Anda, coba fokuslah pada perasaan baik terlebih dahulu. Dalam kondisi hati sudah feels good dan dipenuhi rasa syukur, kemudian perhatikan lagi arah tindakan Anda setelah itu. Setelah hati bahagia, pikiran tenang, barulah inspirasi untuk bertindak itu muncul. Tindakan Anda seperti dituntun atau dibimbing. Kemudian, Anda bisa menarik lebih banyak hal-hal baik dalam hidup. Begitulah cara kerjanya. Baiklah pemirsa, itu bagian ke-149 dari video Law of Attraction Indonesia. Sampai di sini dulu, sampai bertemu di bagian berikutnya. Silakan subscribe buat yang belum, dan jangan lupa nyalakan loncengnya, agar Anda mendapatkan informasi-informasi yang terbaru dari channel ini setiap minggunya. Sampai jumpa.